Halo family, eee, kamu pernah tidak sih kepikiran kayak begini, dia tuh punya rumah mewah, mobil banyak, tabungan mungkin miliaran, bahkan ada yang triliunan mungkin ya, bahkan punya nama yang sangat besar, jabatannya tinggi, tapi kenapa ya masih saja korupsi? Kalau dipikir-pikir memang aneh ya, orang yang hidup pas-pasan mungkin tergoda karena kebutuhan hidup. Mungkin ada yang mencuri ayam, mencuri kayu atau singkong mungkin. Mereka mencuri karena kebutuhan hidup. Mungkin ada anak yang membutuhkan di rumah, istri yang termasuk juga kelaparan, atau kita sendiri yang bahkan kelaparan sekali ya. Tapi kalau sudah kaya nih, apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran mereka ya? Nah, hari ini kita coba mulai membahas terkait hal ini ya. Apa sih yang di otak-otak pancuri berdasi itu ya, teman-teman? Pertama, mungkin ada yang namanya rasa tidak pernah cukup ya. Kayak haus terus begitu ya, teman-teman. Banyak yang menunjukkan bahwa bagi sebagian orang ya, uang itu bukan lagi alat untuk memenuhi kebutuhannya, karena ketika mereka sudah kelebihan mungkin ya, uang berubah menjadi alat ukur kesuksesannya. Saat punya 1 miliar, loh kok melihat temennya atau mungkin artis di luar sana, influencer mungkin, kok dia punya 10 miliar, ketika kita punya 10 miliar, loh kok Om Deddy Kobuser 1 triliun. Ya begitu ya teman-teman, tetap ada rasanya yang rasa kurang gitu, haus terus gitu, rasa rasa lapar terus ya teman-teman. Lucunya angka yang dianggap cukup selalu bergeser ya. Yang pertama mungkin aduh saya pengen dapat 1 juta, atau kemungkinan lebih lagi 10 juta, atau bahkan sampai miliaran dan triliunan. Ketika kamu punya apapun lah itu, anggaplah topi, oh sorry mungkin HP ini sudah HP bagus, keluaran terbaru, tapi beberapa bulan kemudian terus ada seri yang terbarunya lagi, kita kepengen lagi. Menurut saya memang kurang pas ya kalau kita punya punya HP atau punya barang yang sebenarnya masih bagus tapi kepengen yang lain. Sebenarnya nggak salah juga sih teman-teman, nggak salah juga, tapi mungkin mungkin kurang pas saja. Maksudnya kalau sudah tidak berfungsi baru dibelikan lagi, mungkin lah ya, mungkin masih masuk akal ya. Berikutnya, mereka tuh sebenarnya tidak mengejar kebutuhan ya, tapi mengejar kepuasan yang tidak pernah selesai. Itu dia ibarat minum air laut ya teman-teman, semakin diminum justru semakin haus karena dia kadar garam banyak ya. Lalu alasan kedua, mungkin kekuasaan bisa mengubah cara berpikir seseorang. Saat seseorang terlalu lama ya berada di posisi yang memiliki wewenang yang besar, mungkin saya bagian kepala dinas mungkin, atau kepala RT RW mungkin gitu ya teman-teman, saya bisa melakukan apa saja ya ke orang-orang yang membangkang dengan saya. Mungkin mereka mulai merasa merasa buat aturan yang mungkin merugikan orang lain, menguntungkan diri sendiri ya. Muncul keyakinan bahwa mereka tidak akan ketahuan begitu ya, atau kalaupun ketahuan mereka merasa bisa menyelesaikan dengan uang, jabatan, koneksi, atau bahkan berangkas lah ya, teman-teman. Berangkas isinya 74 kilo emas gitu ya teman-teman. Nah, pola pola berpikir seperti ini ya yang jelas salah. Saya tidak tahu ya. Mungkin di sini, di negara kita ya, masih banyak uh, korupsi yang berkeliaran. Mungkin masih banyak ya. Tapi yang saya percaya juga, aduh, yang saya berusaha untuk percaya, mereka itu akan jatuh juga sendirinya ya teman-teman. Karena ketika seseorang merasa dirinya mungkin kebal hukum, rasa takut perlahan itu kayaknya menghilang ya. Alasan berikutnya adalah lingkungan. Percaya atau tidak, lingkungan biasanya mengubah standar moral seseorang juga ya. Kalau mungkin terkadang dijelaskan kalau kok dekati orang yang baunya wangi, itu kok tuh akan terpancar wanginya juga yang dia miliki gitu ya teman-teman.
Kalau di suatu tempat korupsi dianggap hal yang biasa, lama-kelamaan orang baru juga bisa ikut-ikutan terbiasa. Awalnya mungkin menolak juga, takut, tapi terkadang juga mungkin ada ancaman-ancaman juga. Jadi ya terimalah sedikit-sedikit lah, kok kebablasan gitu juga ya teman-teman. Karena mungkin uh, takut dijatuhkan atau dimutasi atau yang sebagainya mungkin ya teman-teman. Akhirnya muncul kepikiran kalau semua melakukannya, kenapa saya tidak ya. Kita pun lingkungan seperti itu, padahal tetap saja yang salah tetaplah salah ya teman-teman. Kemudian ada faktor yang sering terlupakan, yaitu greed ya, keserakahan ya. Keserakahan berbeda dengan kebutuhan ya. Orang yang serakah biasanya tuh sudah memiliki lebih dari cukup ya. Namanya orang serakah itu sudah ada tapi kepengen lebih gitu aja, tapi tetap ingin lebih banyak, bukan karena lapar ya, bukan karena lapar, tapi karena ingin dapat aja gitu ya teman-teman, ya ingin lebih kaya aja gitu ya. Saya juga kalau melihat ya, mungkin tadi sore pulang kerja itu ada lihat saya yakin itu kayak pegawai swasta, bukan pegawai, mungkin buruh gitulah ya, bahasanya buruh itu kayak ngantri gorengan ataupun mereka ingin membeli sesuatu lah, makan bakso, membungkus bakso mungkin untuk dibawa ke rumah, entah dia sendiri ya, atau mungkin ada pasangannya, sudah bersuami istri, ataupun ada anaknya. Yang saya terbesit di saku bayangkan itu sudah kerja keras terus pulang membawa hadiah. Saya rasa cukup sesederhana itu aja gitu ya, bukan bukan nilep orang lain juga gitu ya, uangnya orang lain gitu ya, merasa yang paling berkuasa, yang paling dihormati. Masalahnya keserakahan itu hampir tidak punya teman-teman, ujung ya, tis akhirnya ya. Dan ketika seseorang terus menuruti rasa serakah, batas benar dan salah itu mulai kabur ya, abu-abu. Yang penting untung aja gitu ya teman-teman, menghalalkan segala cara. Nah, kamu semua, ada satu hal juga nih yang menarik. Banyak koruptor yang akhirnya kehilangan hampir semuanya ya. Uang disita, jabatan hilang, nama baik rusak ya, keluarga juga menanggung malu juga. Tapi mungkin kayaknya di sini nggak terlalu berefek deh. Yo nggak sih, yo perampasan aset juga yo saya nggak tahu, mungkin belum disahkan ya, mungkin atau nama baik rusak. Kayaknya banyak aja juga kok yang kembali ke jabatan-jabatannya, mungkin ya, kecuali kalau sorry ya kalau saya bandingkan ya, saya sebenarnya nggak suka bandingkan, mungkin kecuali di Jepang itu sekali ketahuan gitu langsung malunya luar biasa gitu ya, beda. Padahal kalau sejak awal mereka berhenti ketika hidupnya sudah cukup ya, mungkin semua itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Karena ternyata yang menghancurkan mereka bukanlah kemiskinan ya, tapi tidak mampu mengendalikan keserakahannya, mungkin ya, keinginannya yang lebih gitu. Jadi mungkin pertanyaan sebenarnya bukan kenapa orang kaya masih korupsi, melainkan kapan seseorang merasa dirinya sudah cukup ya teman-teman. Kalau jawabannya tidak pernah, ya seperti itu tadi, maka sebanyak apapun hartanya, kemungkinan untuk berbuat curang akan selalu ada ya. Dan saya berharap ya, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itulah, sifat-sifat seperti itu ya teman-teman. Terkadang sih memang kita suka menunjuk orang, tapi jari-jari kita banyak ke kita juga ya sebenarnya ya. Jadi kita doakan aja lah ya, karena kekayaan sejati mungkin bukan tentang paling banyak hartanya ya teman-teman, tapi kayak ya sudah cukup, seperti yang saya bilang tadi, mungkin hanya sekedar membeli gorengan ketika pulang bekerja ya, capek-capek mungkin
terus dibawa ke rumah, ada yang makan, itu kayaknya cukup gitu ya teman-teman. Menurut saya, ya betul, kalau mau mencari kekayaan yang lebih sesuai keinginan kita mungkin tidak ada masalah juga, yang penting caranya mungkin ya teman-teman. Kalau menurut kamu semua family ini bagaimana ya? Kenapa menurut kalian masih banyak orang yang sudah kaya banget tapi masih korupsi juga, masih timbun emas mungkin, mungkin, atau timbun dolar Singapura mungkin, nggak tahu ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video berikutnya ya teman-teman. Saya pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.